Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak kita yang sudah diwisuda qiraati dan bersertifikat. Selanjutnya kita harapkan kepada pengurus Pondok Pesantren Cadang Pinggan, nanti anak-anak yang sudah bersertifikat ini diangkat menjadi guru qiraati terhadap adik-adiknya yang menyusul kemudian, sehingga nanti semakin banyak guru qiraati yang bersertifikat, maka akan bisa kita lakukan kelompok-kelompok atau kelas-kelas kecil. Dari satu guru hanya 5 orang sampai 10 orang, sehingga nanti pelajaran qiraati ini lebih efektif daripada kita mengajar satu kelas 40 orang, tidak ketanganan. Semakin kecil kelas itu semakin efektif, karena semua kebagian ditanya juga terjadi dialog interaktif yang lebih baik daripada kita mengajar di kelas besar yang jumlahnya 40 orang. Ya, itu menjadi hambur. Dengan demikian nanti ke depan mudah-mudahan kualitas anak-anak kita semakin baik. Itu saja pesan saya untuk anak-anak yang barusan di wisuda tadi. Kemudian selanjutnya harapan saya, anak-anak kita yang sudah khatam qiraati jangan terburu merasa bangga sudah selesai. Ya, ingat baik-baik bahwa dalam belajar dalam agama Islam itu tidak mengenal usia dan tidak pernah khataman. Jadi kenapa di Pondok Cadang Pinggan itu tidak ada acara khataman Quran? Ya, karena saya melihat bahwa mempelajari Al-Quran tidak pernah khatam. Sayanya saja nggak pernah khatam, masa santrinya khataman, enak baik. Ya, saya sampai sekarang tidak pernah khatam membaca Al-Quran. Artinya apa? Setiap saat saya selalu menemukan hal-hal yang baru dari Al-Quran, terus digali dan terus digali. Itu persoalannya. Sehingga filosofisnya bahwa Al-Quran adalah bukan kitab hukum, bukan kitab sejarah, bukan kitab pengetahuan, tapi Al-Quran adalah guide of life. Artinya satu petunjuk kehidupan, satu guide untuk kehidupan kita. Dan kehidupan kita tidak pernah berhenti, terus berkembang dan terus berubah. Sehingga itulah makanya Islam ya menegaskan bahwa belajar adalah tidak mengenal batas waktu. Artinya bahwa dari mulai kita lahir sampai kita mati itu adalah proses belajar. Makanya disebut dengan long life education, pendidikan seumur hidup. Ya, Nabi mengatakan utlubul ilma atau talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahri. Mencari ilmu itu adalah kewajiban yang sangat ditekankan bagi muslim lelaki atau muslim perempuan, dari mulai lahir sampai liang lahat. Itu namanya long life education. Maka sehingga saya harapkan anak-anak yang lain di wisuda silakan teruskan belajar ya, setelah pandai membaca kemudian belajar memaknai, belajar menerjemahkan dan belajar menafsirkan. Karena harapan saya anak-anak kita ke depan ya terus menggali Al-Quran, ya memperbaiki, merevisi, menyempurnakan
karya-karya penafsir-penafsir Al-Quran yang terdahulu. Jadi Al-Quran sekarang perlu penafsiran baru. Ya, kita tidak bisa lagi merujuk pada tafsir-tafsir dahulu yang telah dibuat oleh mereka. Karena dalam perkembangan berikutnya itu ternyata menjadi janggal. Ya, jadi kita tidak menyalahkan Al-Qur'annya, tidak merevisi Al-Qur'annya, tapi kita merevisi penafsiran terhadap Al-Qur'an yang sudah tidak cocok lagi dengan kondisi sekarang. Dan ini tentunya perjalanan panjang untuk anak-anak kita untuk terus tekun, rajin belajar dan belajar, ya, termasuk ilmu nahunya, ilmu sorofnya, ilmu ma'aninya, ilmu badeknya, ilmu bayannya dan sebagainya itu memerlukan perjalanan panjang. Karena ketika saya melihat referensi tafsir besar, ya, abad ke-5, abad ke-6 dan seterusnya, lalu dilihat dengan kondisi sekarang, ya, ternyata pikiran-pikiran mereka adalah pikiran pada abad ke-5, pada abad ke-4. Kita abad keberapa? Abad 21. Berkembang, kita hidup berkembang. Apa yang mereka pikirkan, ya, ini dalam kenyataan kita sehari-hari sudah berbeda sekali. Supaya saya tidak banyak mengurai akhirnya dengan bahasa filosofis yang akhirnya bapak-bapak tidak paham, langsung saja saya berikan beberapa contoh sehingga mengerti persoalan yang sesungguhnya yang saya pikirkan ini, yaitu setiap hari kita atau setiap saat kita sering mendengarkan para mubalik kita berbicara tentang keistimewaan agama Islam, sholihun fi kulli zaman wa makan, yang relevansinya di segala tempat dan di segala zaman, berlaku kapan saja dan di mana saja. Lalu muncullah firman Tuhan, dalilnya yaitu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus ke alam dunia ini semata-mata hanya untuk menyampaikan rahmat kepada makhluk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pengertian alamin dalam pikiran saya dan pikiran mubalik yang berbicara di atas mimbar sehari-hari, Islam adalah rahmatan lil alamin. Tetapi ketika kita lihat kitab-kitab tafsirnya yang diproduk pada abad ke-4, abad ke-5 dan seterusnya, seperti tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, ternyata tafsiran mereka begini mengatakannya, wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus kamu illa rahmatan lil alamin, kecuali memberikan rahmat kepada alam semesta, kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad adalah merupakan rahmat untuk seluruh umat manusia. Betul begitu? Dalam pikiran kita begitu kan? Tetapi ketika saya baca kitab-kitab tafsir kunonya itu sebagai referensi tentang Al-Quran, seperti di At-Tabari, Ibnu Katsir dan sebagainya, ternyata mereka menafsirkannya lil alamin di sini bukan seluruh umat manusia, tapi maknanya lil muslimin. Di sini ada tafsiran sini pemahamannya adalah eksklusif, bahwa yang mendapat rahmat Allah itu adalah umat Islam, non muslim tidak mendapatkan rahmat. Itu yang terjadi dan saya kecewa. Ya, kalau kita buka kitab-kitab referensi lama seperti itu. Ya, jadi artinya eksklusif, yang dapat rahmat hanya umat Islam, sehingga yang non muslim disebutnya kafir dan tidak dapat mendapatkan rahmat. Bayangkan. Ya, ini satu
Saya buka apa kata kuncinya biar paham semuanya. Ya, jadi jangan kita dengar mubalek bicara tapi tidak dibaca referensinya. Ya, ngalor ngidul gini akhirnya. Berbicara Nabi Muhammad diutus ke alam dunia untuk membagikan rahmat kepada seluruh umat manusia lil alamin. Dalam kitab tafsirnya al alamin adalah muslimin, orang-orang Islam. Jadi yang lain orang-orang yang kafir ya tidak mendapatkan rahmat. Ini adalah tafsiran eksklusif. Ini juga perlu dikoreksi. Tetapi dalam kehidupan kita beragama di Indonesia, ketika kita menyebutkan salah tafsir, marah mereka. Jadi anggapannya bahwa ya khazanah peradaban Islam yang sudah terbukukan, sudah menjadi kitab gitu, menjadi sakral. Sehingga tidak boleh dikritisi. Ya, dari sejak saya kecil itu digebrak-gebrak sama kiai-kiai saya, ya. Pinter sirat atau pinter Imam Syafi'i? Artinya pinter kamu apa pinter Imam Syafi'i? Yang saya jawab ya pinter saya tuh. Bulat ya ayo. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga pernah mendengar para mubalik menyampaikan firman-firman Tuhan yang artinya bahwa Islam adalah agama universal. Islam yang mengakui keberadaan bangsa-bangsa. Martabat seluruh umat manusia adalah sama di sisi Tuhan. Kan begitu para mubalik itu, hebat kan? Lalu keluarlah dalil qala ta'ala wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya kami telah membuat umat manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada bangsa India, bangsa Persia, bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa Jepang. Tujuannya apa? Allah membuat berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk saling bekerja sama, membangun kemakmuran bersama di dunia, ya, menjaga keamanan dan stabilitas, ya, meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Kerjasama antar bangsa-bangsa adalah gagasan umat Islam. Indah enggak? Indah enggak? Indah enggak? Indah. Tetapi ketika saya baca tafsirnya, bahwa lita'arafu untuk bekerja sama adalah bekerja sama sesama umat yang beragama Islam. Artinya dengan non-muslim tidak perlu ada kerjasama. Ngeri nggak? Ngeri nggak semacam ini? Nah, ini tafsirnya seperti itu. Dan nggak bisa dihapus karena sudah tercetak terbagi seluruh dunia. Nah, alasannya lita'arafu bainal muslimin itu adalah karena ayat itu dilanjutkan inna akramakum 'indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu terhadap Allah adalah yang paling bertakwa. Sedangkan tidak ada orang yang bertakwa kecuali umat Islam. Agama lain tidak ada yang bertakwa. Bayangkan, itu tafsirannya. Barangkali saya menfitnah, silahkan dibuka kitab tafsirnya, ya, diuji kebenarannya. Jadi artinya banyak penafsiran-penafsiran yang eksklusif yang sudah kadaluarsa, yang nanti anak-anak kita yang akan melanjutkan. Syukur-syukur nanti di kemudian hari kita menghasilkan tafsir ala Indonesia. Amin. Kan seperti itu. Dan yang ketiga juga ini di tafsir atau bari, tafsir Ibnu Katsir dan banyak tafsir lagi, yaitu ketika berbicara kepatuhan masyarakat terhadap agama Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap pemerintah yang sah. Di situ diuraikan dalam kitab-kitab tafsir bahwa kita sebagai umat Islam itu diwajibkan mentaati Allah. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Di tafsirnya diterangkan bahwa kita wajib mentaati segala perintah Allah. Kita wajib mentaati segala larangan Allah.
wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah. Ati Allah, mentaati Allah. Wa ati'ur rasul, dan mentaati Rasul. Di situ kenapa tidak diatafkan saja? Kalau ataf itu artinya akan membawa makna yang matuf alaih. Jadi ati Allah wa rasulah itu cukup. Tetapi kenapa mesti diulang ati Allah wa ati'ur rasul? Tetapi ketika wa ulil amri minkum tidak diulang kata wa ati'unya. Nah, itu berarti artinya bahwa mentaati Allah adalah mutlak, independen, dan mentaati Rasul adalah mutlak, independen. Artinya apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Rasul perintahkan, kita wajib mentaati. Oleh karena wa ulil amri itu tidak diulang wa ati'unya, jadi maknanya mentaati pemerintahan yang sah itu bersyarat, yaitu ketika pemerintah itu memerintahkan kita sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kalau tidak sesuai, maka kita tidak wajib mentaatinya. Ini sangat berbahaya sekali bagi negara kita ini. Bayangkan mentaati pemerintah bersyarat. Artinya mementahkan persoalan, membuatkan pemerintah kita bisa goyang. Kalau umat Islam mentaati pemerintah bersyarat. Ini perlu dicatat. Ini ada Pak Tentara ini. Kalau dicatat dengan baik. Bayangkan kalau fatwa-fatwa agama semacam itu, mentaati pemerintah yang sah dan legal itu bersyarat, kayak apa? Jadi artinya begini bersyarat tuh. Kalau pemerintah yang sah menyuruh kita sesuatu apabila bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, tidak wajib mentaati. Itu. Ketika pemerintah melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya, maka kita tidak wajib mentaati larangan pemerintah. Bayangkan, apa tidak kacau balau negeri ini? Dan ini terjadi dualisme dalam pemikiran kita. Ya, Pak Edi, ini kepala SMA, tolong nanti disampaikan kepada orang lain apa saya sampaikan supaya kita bersambung. Ketika rakyat kita ini mentaati pemerintah yang sah itu bersyarat, bisa ambruk negaranya, terjadi kekacauan di mana-mana, dan itu terjadi. Jadi kalau pemerintah melarang sesuatu sedangkan tidak dilarang oleh Allah, tidak wajib ditaati. Ketika negara memerintahkan kita sesuatu, kalau tidak diperintah Allah dan Rasulnya, tidak perlu ditaati. Berbahaya nggak kira-kira? Berbahaya nggak? Oke. Pemerintah melarang kita untuk mengekspor burung cendrawasih. Pernah dengar ya? Larangan ekspor cendrawasih. Kenapa? Untuk melindungi satwa yang semakin langka. Dalam pikiran kita umat Islam, secara sembunyi-sembunyi tetap mengekspor burung cendrawasih karena tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Larangan negara bisa dilawan, bisa diabaikan. Kalau ketangkep dia mengekspor cendrawasih, masuk penjara enggak? Masuk penjara enggak? Nanti di akhirat masuk neraka enggak? Masuk. Karena mentaati pemerintah itu adalah syariat. Paham kan? Saya ulangi, mentaati pemerintah adalah syariat. Ini yang terjadi. Ya, mudah-mudahan penyampaian tausiah saya bisa dimengerti dan bisa dikembangbiakan kepada teman-teman yang lain. Bahwa kita secara syariat harus mentaati pemerintah. Itu tidak bisa ditawar-tawar, kalau nggak bisa goyang. Saya ingin menyampaikan beberapa kasus, ya, studi kasuistik saja. Seringkali atau sering berulang-ulang ada orang datang berkonsultasi kepada saya. Pak Kiai, suami saya sudah mengucapkan talak.
sira tek pegat, kamu saya cerai. Tanya, ini sah enggak perceraiannya? Saya bilang tidak sah. Lah, kata Pak Kiai itu sah. Karena laki-laki punya hak mutlak untuk menceraikan istrinya kapan saja dan dengan cara apapun. Sekalipun dengan bergurau, kamu saya cerai ya, bergurau. Itu jadi. Di dalam kitab fikihnya seperti itu. Bahwa perceraian ada di mulut lelaki. Kapan saja jatuh talak sah. Dan sudah diucapkan 3 kali, berarti tidak boleh rujuk lagi. Apa yang terjadi? Cerai. Bercerai karena putusan kitab fikihnya itu sah cerainya dan tidak bisa rujuk lagi. Saya kecewa sekali. Saya bilang bahwa undang-undang perkawinan atau undang-undang pernikahan di negeri kita ini mencabut hak mutlak lelaki menceraikan. Ya, dalam fikih cerai tidak pernah diangkat ke pengadilan. Tetapi kita untuk melindungi nasib perempuan yang sering menjadi korban dalam kehidupan sehari-hari, kita lindungi dengan undang-undang bahwa perceraian harus diproses di pengadilan. Dan lalu mendapat SK surat keputusan perceraian. Itu yang terjadi. Dari ada dualisme dalam pikiran kita bahwa undang-undang mencabut hak cerai suami yang sewenang-wenang harus diproses. Tapi di kitab fikihnya, kitab tafsirnya, kitab hadisnya mengatakan bahwa tetap belum direvisi, cerai ada di mulut lelaki. Apa yang itulah dualisme menjadi masalah. Negara dalam undang-undang pernikahan ini memberikan batas umur kawin, yaitu yang tadinya perempuan 16, laki 18, sekarang baik laki maupun perempuan baru boleh kawin kalau sudah berusia 19 tahun. Ya maksa masyarakat kita mengawinkan anaknya sebelum umur 19 dengan cara memalsukan KTP-nya. Padahal umurnya baru 16, baru 17, dibuatannya 19 tahun. Ya kenapa tidak merasa berdosa? Karena ini tidak dilarang oleh Allah. Yang larang kan negara. Berarti kita harus mentaati larangan Allah. Ini kan menjadi dualisme. Anak-anak belum tamat SMA sudah dikawinkan. Baru tamat SMP sudah dikawinkan. Karena tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan bahkan Rasul sendiri juga menikah dengan Siti Aisyah pada usia sangat muda sekali. Yang bapak-bapak tahu semuanya. Ini sebagai dalil bahwa kita boleh kawin usia apapun. Dalam kitab fikihnya, ibu-ibu, bapak sekalian, itu menikahkan anak perempuan tidak ada batas umur. Umur setahun boleh dikawinkan dan sah perkawinannya. 5 tahun sah, bayangkan. Apakah itu mungkin dalam peradaban kita sekarang ini? Anak kecil 5 tahun dikawinkan karena di fikihnya tidak dilarang. Negara melarang, tetapi rakyatnya tidak mentaati larangan negara. Itu yang terjadi. Kenapa? Ya karena mentaati pemerintah bersyarat. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi artinya apa? Selanjutnya, ya saya inginkan anak-anak kita yang sekarang khataman qiraat itu silakan lanjutkan belajarnya, lanjutkan mesantrinya, dalami kitab tafsir. Saya doakan kamu akan menjadi para penafsir yang hebat nanti. Iya, gitu. Tepuk tangan dong. Iya, supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia ini. Ya, artinya begini, bahwa negara membuat undang-undang semacam itu, diharapkan anak-anak kita masuk dalam kehidupan rumah tangga sudah matang dari sisi psikologis, dari sisi psikis.
dari sisi fisik sudah siap untuk menghadapi rumah tangga. Anak 5 tahun, anak 9 tahun sih kayak apa? Masih umbelan orang, masih kopok kan ya? Nah itu, kamu tega menikahi anak 5 tahun? Ya, di dalam fikihnya itu dijelaskan kalau anaknya gemuk, ya gitu. Gemuk itu mungkin untuk disetubuhi silakan. Tapi kalau anaknya kurus, ya jangan tunggu nanti sampai dia layak untuk digauli. Bayangkan, masuk akal nggak kita mensetubuhi anak perempuan di bawah umur? Pakai logika aja, ya dong. Makanya negara buat undang-undang semacam itu. Jadi artinya banyak hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa tafsir-tafsir yang ada itu seperti itu. Jadi kita juga akhirnya tetap saya tidak menyalahkan para mufassirnya itu. Yang kita kritisi adalah tafsirannya. Tetap mereka saya hormati. Karena mereka juga sudah memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran untuk membangun peradaban Islam yang sampai sekarang sampai ke Indonesia juga jasa mereka juga. Dan pada zamannya yaitu ya relevan pada zamannya. Itu persoalannya. Jadi yang sudah adalah sudah selesai. Ke depan kita menatap masa depan yang lebih baik lagi. Sebab bagaimanapun juga kekokohan negara, kekokohan pemerintahan, ditaatinya pemerintah yang sah oleh seluruh bangsa ini akan mencerminkan ya akan mudah kita membangun kondusivitas, keamanan, ketertiban, persatuan dan sebagainya. Nah kalau mentaati pemerintah bersyarat ini kan menjadi berbahaya, sangat berbahaya. Ya, dan kitab-kitab tafsir itu sudah disakralkan oleh kita seolah-olah sudah permanen berlaku sepanjang zaman. Kita tidak bicara Al-Quran, bicara tafsir. Nah ini yang perlu kita ketahui semuanya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita cermati bahwa setiap apa saja yang diperintahkan oleh pemerintah yang sah itu bersyarat kita lihat dulu Allah melarang atau tidak. Kalau Allahnya melarang ya berarti kita taat pada pemerintah. Kalau pemerintah tidak melarang, ya kita tidak perlu mentaatinya karena Allah tidak melarang. Sekarang yuk kita lihat di dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab tafsir, mungkin bapak-bapak sudah tahu semua bahwa anak perempuan ya kalau janda tidak boleh dipaksa. Harus mendapatkan persetujuan kalau statusnya sudah janda. Tapi kalau masih perawan itu wali mujbir, bapak kandung punya hak untuk memaksa anak perempuannya dikawinkan dengan lelaki pilihannya, suka tidak suka dipaksa kawin dan sah perkawinan. Itu putusan fikih. Itulah para penafsir mengatakan begitu. Sekarang saya bertanya, dalam isu besar dunia, hak asasi manusia, mungkinkah orang dipaksa, suka tidak suka, untuk melayani lelaki yang tidak dicintainya itu? Ya, kamu saja kalau nggak doyan sate, dijejelin, dimasukin sate, mulutnya muntah nggak kira-kira? Masih mungkinkah kita bisa memaksa orang lain? Anakmu adalah bukan milikmu, dia milik Tuhan. Paham kan? Iya masih terjadi pemaksaan itu karena tidak dilarang oleh Tuhannya, sekalipun negara melarang, paksa digebukin. Ayo gelem beli, mong bok mana? Ayo gelem beli, mong bok mana? Wis lara kabeh ya wis gelem. Ya, saya sakit ya. Jadi yang saya pertanyakan adalah kalau anak perempuan tuh manusia bukan sih? Kok bisa dipaksa? Nah, ini persoalannya karena Allah tidak melarang, Nabi tidak melarang, kitab-kitab fikihnya mengatakan begitu. Jadi akhirnya sekalipun undang-undang pernikahan melarang adanya pernikahan secara paksa, tapi dalam prakteknya masih banyak terjadi. Karena apa? Karena mentaati pemerintah yang sah dan legal bersyarat. Ini berbahaya.
Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang perlu kita cermati. Maka di penghujungnya saya hanya berharap, yuk kita doakan bersama-sama anak-anak kita bakal menjadi mufasir hebat di negeri ini. Amin.